Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam bagian pertama renungan kita di bawah judul yang sama, yaitu Yesus berjalan di atas air, telah dikisahkan di situ bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk mendahului berlayar ke tengah danau meninggalkan pantai pada malam hari. Tuhan Yesus Kristus sendiri kemudian bahkan naik ke bukit untuk berdoa pada malam hari itu. Dan segera setelah para murid berlayar, maka cuaca buruk datang. Angin sakal menyerang, ombak dan badai mengamuk, menerpa mengombang-ambingkan perahu yang mereka gunakan. Suasana sangat mencekam karena pada waktu itu keadaan begitu gelap. Dan lebih lagi, Tuhan Yesus, pengandalan mereka, tidak berada bersama-sama dengan mereka. Memang sebelumnya mereka pernah mengalami hal yang demikian. Ketika itu Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan mereka dalam satu perahu, dan perahu mereka diserang angin sakal. Tetapi mereka mendapat pertolongan secara langsung karena Tuhan Yesus berada bersama dengan mereka. Tapi kini situasinya berbeda. Tuhan Yesus bahkan terpisah jarak bermil-mil jauhnya dengan keberadaan perahu mereka yang sedang diombang-ambingkan ombak. Kira-kira bagaimana perasaan mereka, saudara dan saudari yang terkasih? Engkau dapat membayangkannya. Tetapi kita tidak akan berfokus kepada ketakutan mereka, kepanikan mereka, kebingungan mereka. Kita ingin melihat bagaimana mereka teguh mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan telah memerintahkan mereka untuk berlayar mendahului, menyeberangi danau. Dan itu mereka pegang teguh. Sehingga meskipun keadaan begitu berat, keadaan begitu mencekam, tidak terpikir oleh mereka untuk berputar haluan kembali kepada awal mula mereka berlayar. Tidak ada pikiran sedikit pun untuk mereka menyalahkan Tuhan yang di situ seolah-olah telah salah memberi perintah, telah keliru memberikan petunjuk. Melainkan mereka berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Mereka berusaha keras mengatasi kesulitan yang ada, tidak kenal lelah, tidak berputus asa, dan juga tidak menggerutu. Ini sebenarnya adalah juga merupakan sebuah penggambaran dari kehidupan iman kita. Kita telah mengaku percaya kepada Yesus. Kita telah bertekad mengikuti perintah-perintah Allah. Meskipun kemudian mungkin yang terjadi sangat berbeda dengan harapan semula, sangat berbeda dengan gambaran-gambaran awal kita, bahwa mengikut Tuhan itu akan menjamin kehidupan sejahtera, bahwa mengikuti perintah-perintah Allah akan mendatangkan kehidupan yang nyaman.
Tidak, saudara dan saudari terkasih. Lihatlah para murid, mereka mengikuti perintah Tuhan, tetapi bahkan mereka harus menempuh badai. Mereka harus dihalangi oleh prahara, ombak, angin sakal, bahkan ketakutan, kepanikan mengancam keberadaan mereka. Kita yang telah berjanji setia kepada Allah, hendaknya juga mengambil sikap yang sama. Janganlah kemudian kita berpikir, aku telah keliru dengan imanku, aku telah keliru memilih Tuhan, baiklah aku kembali ke titik awal. Tidak, kita ingin tetap berjalan maju, tanpa menggerutu, tanpa bersungut-sungut, tanpa kenal lelah, dan terus berjuang mengatasi berbagai macam penghalang, rintangan, masalah yang ada di depan kita. Kita memiliki sumber daya di mana itu bisa kita gunakan, yaitu keyakinan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah jauh dari hidup kita, terutama saat kita berada di dalam berbagai macam kesulitan. Kita juga tidak ingin menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan seolah-olah tidak peduli? Bukankah aku miliknya? Katanya dia mencintai aku, katanya engkau sayang kepada aku, tetapi kenapa engkau biarkan aku dalam keadaan yang menderita? Dan lain sebagainya. Lihatlah para murid, mereka terus berjuang mengatasi kesulitan itu. Mereka tidak berpikir bahwa kesulitan-kesulitan itu sengaja diciptakan Tuhan untuk membuat mereka sedih, susah, bingung, takut, dan lain sebagainya. Di depan juga sudah kita bicarakan bahwa sebelumnya para murid itu pernah mengalami situasi yang sama, di mana mereka pada malam hari perahu mereka diserang angin sakal, ombak, badai yang mengamuk. Tetapi mereka saat itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun Yesus sedang tidur, tetapi mereka yakin bahwa Tuhan tidak pernah berdiam diri, sehingga mereka datang kepada Tuhan. Mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi ketakutannya. Tetapi saat sekarang keadaannya berbeda. Tuhan berada begitu jauh, bermil-mil jaraknya. Mereka tidak bisa mendatangi Tuhan kemudian menyampaikan keluh kesahnya sebagaimana peristiwa yang sebelumnya. Tetapi lihatlah, bagi orang yang percaya, keadaan jarak yang terpisah demikian ini tidak menjadi penghalang. Tuhan tetap bisa melihat bagaimana situasi dan keadaan para murid. Saat itu pukul 3 dini hari. Keadaan di mana sunyi sepi, orang pada tidur. Tetapi meskipun demikian Tuhan waspada melihat keadaan para murid. Dan Tuhan tanpa diminta datang ke sana. Tuhan menemui para murid berjalan di atas air. Tentu saja maksud Tuhan tidak ingin menakut-nakuti, menambah kepanikan mereka. Tuhan tidak ingin bahwa keadaan yang sudah mencekam menjadi semakin mencekam dengan kedatangannya berjalan di atas air. Meskipun di situ kemudian para murid tidak bisa langsung mengenali Tuhan. Bahkan kemudian mereka menyangka yang sedang datang mendekati mereka berjalan di atas air itu adalah sesosok hantu. Saudara dan saudari yang terkasih, sungguh sangat wajar. Karena baik zaman dulu maupun zaman sekarang memang banyak orang yang percaya kepada roh-roh halus, kepada apa yang mereka sebut sebagai hantu. Kepercayaan yang demikian hidup di tengah-tengah masyarakat secara umum. Sehingga para murid pun mungkin juga pada waktu itu masih percaya adanya hantu yang bergentayangan, yang suka mengganggu orang-orang manusia. Begitulah yang terjadi. Para murid ketakutan, mereka berteriak-teriak. Tetapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan takut, ini aku."
Saudara dan saudari yang terkasih, kita akan membahas mengenai pengenalan para murid akan Tuhan berdasarkan peristiwa yang sangat unik ini pada bagian ketiga renungan kita. Masih di bawah judul yang sama, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan memberkati engkau, sampai jumpa, amin.